Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MCK24. Di video kali ini kita akan membahas beberapa kejadian yang menimpa negara kita di bulan Agustus ini. Sebelumnya selamat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Semoga di tahun ini, di ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini, ya Indonesia lebih baik lah ya, rakyatnya lebih sejahtera dan pejabatnya lebih lebih baik untuk kedepannya. Nah, menjelang atau tahun ini, ulang tahun kemerdekaan tahun ini agak kurang gimana gitu ya. Ada beberapa kejadian yang cukup mencoreng perayaan kemerdekaan ini. Mulai dari bencana alam, ya kalau bencana alam kan kita nggak bisa kontrol ya bencana alam. Mulai dari bencana alam, lalu ada upaya dari beberapa kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, lalu ada karnaval, perayaan karnaval, ya biasa setiap tahunnya selalu ada karnaval, tetapi di dalam karnaval itu banyak yang mencoreng nilai-nilai atau mencoreng atau mengurangi nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Kita mulai dari bencana alam yang terjadi di NTT, lalu ada di Kalimantan, ya kita tidak bisa apa-apa ya dengan bencana itu. Kita hanya bisa mendoakan yang mungkin yang mampu datang ke lokasi membantu dengan tenaganya, ya kita bantu dengan tenaga. Yang tidak bisa berangkat, mempunyai harta lebih, kita bantu dengan harta. Ya kalau kita tidak mampu keduanya, minimal kita masih punya doa ya, kita bantu dengan doa. Nah, kadang kita itu selalu atau secara tidak sadar selalu menyepelekan doa kita sendiri gitu. Seakan-akan kita berdoa kalau sendiri itu kayak yang gak guna gitu. Padahal enggak gitu. Misalkan dari 60 juta aja atau sekian puluh juta warga Indonesia yang mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mungkin eh, tidak perlu banyak yang dikabulkan. Dari kita cukup satu yang dikabulkan, maka ya itu akan beres gitu, akan dikabulkan. Jadi ya siapa tahu gitu kan, kita tidak tahu doa yang mana yang bakal dikabulkan. Jadi yang penting kita yakin untuk mendoakan saudara-saudara kita. Yang kedua mungkin kita akan membahas beberapa kejadian yang agak ngeri gitu. Dari karnaval dulu lah. Seperti biasa setiap tahun kita mempunyai tradisi perayaan kemerdekaan ini dengan karnaval, dengan lomba dan segala macam. Tapi kadang-kadang di karnaval itu kita yang baru terjadi lah di Cicalengka itu, sampai ada keributan, sampai-sampai ada kapolseknya itu kalau nggak salah terluka gitu, berdarah saat memisahkan, ada yang ribut. Dan ya ngapain gitu kan, kita itu merayakan bareng-bareng, merayakan happy gitu ya untuk kemerdekaan kita ini, bersyukur untuk kemerdekaan ini. Kita mabok, onar, terus ya mencoreng, bikin ribut, semua jadi gak nyaman. Yang tadinya happy jadi ketakutan. Buat apa gitu? Ya udah, kalau merayakan aja. Itu ya masih banyak lah dari kita itu yang beberapa daerah yang merayakan karnaval sambil mabuk, sambil jaga bener lah. Kan kalau sambil mabuk ya udah gak bisa ngontrol diri sendiri gitu. Jangankan berada di keramaian, kita berada di tempat sendirian aja, jalan itu udah gak bener kan kalau mabok. Apalagi di kondisi banyak orang, kita jalan sempoyongan, terus tubruk sana tubruk sini, banyak kesinggung, ribut, akhirnya banyak yang terluka. Orang yang nggak bersalah, yang tadinya ingin merayakan kemerdekaan, jadi gak mood gitu, jadi gak enak. Yang tadinya mau happy jadi gak happy. Dan
ya di situasi banyak orang itu kan bukan hanya pemuda ya, ada orang tua di sana, ada anak kecil di sana, ada ibu-ibu di sana, bahkan mungkin ada ibu-ibu hamil. Nah, kita jadi keamanan mereka itu jadi gak terjaga gitu gara-gara eh, segelintir orang yang mabuk-mabukan. Yang di Cicalengka itu kan sampai-sampai karnavalnya dihentikan. Itu kan sayang gitu. Kasihan ya orang-orang lain yang tidak tahu menahu, yang hanya ingin merayakan. Jadi tidak bisa merayakan. Lalu di karnaval itu sampah banyak di beberapa daerah. Mungkin di beberapa daerah lain sudah ada yang sebelum karnaval itu dibuatlah tim untuk kebersihan untuk pasca karnavalnya. Tetapi ada juga di beberapa daerah yang belum. Nah, yang kan karnaval itu biasanya ada di tiap RW. Kalau di kampung nih, kalau di daerah saya, tiap RW itu eh, mengirim entah itu Karang Taruna atau apalah untuk merayakan karnaval itu. Jadi ada iring-iringan. Nah, tapi kalau nggak salah ingat ya, itu di Karang Taruna atau di tiap RW itu nggak ada yang mengirimkan perwakilan untuk kebersihan. Jadi mengirimkan untuk konvoinya aja. Jadi untuk kebersihannya ditanggung pemerintah setempat lah. Dan menurut saya gitu, kalau untuk kedepannya mungkin lebih baik kalau tiap RW itu bukan hanya mengirim orang-orang untuk konvoinya aja, tetapi tiap RW mengirim juga untuk seksi kebersihannya, bisa sebut ya, agar semua pihak merasa punya tanggung jawab untuk kebersihannya. Nah itu mungkin ya, karena ya kan banyak gitu dari misalkan kumpul di satu tempat. Nah, orang-orang yang dari jauh itu kan gak peduli, banyak yang gak peduli setelah kebersihan, setelah acara itu mau kebersihannya mau apa, udah acara pulang aja. Kan yang kasihan itu yang rumah atau yang tinggal di dekat-dekat daerah itu yang terlewati oleh konvoi iring-iringan itu, sampah yang cuma kebagian sampahnya aja gitu, nggak ikut kebersihin. Nah lalu ada kejadian di Aceh yang beberapa kelompok GAM kalau nggak salah yang ingin menuntut untuk memisahkan diri dari Indonesia. Setelah bukan hanya Aceh kan, kita tahulah KKB di Papua dengan OPM-nya. Lalu ada ancaman atau bukan, bisa disebut ancaman atau enggak ya, Gubernur Kalimantan Barat yang mengatakan bahwa jangan kira Kalimantan Barat tidak bisa seperti Aceh-Aceh dan Papua-Papua berikutnya. Berarti kan ya ada protes lah untuk ke pemerintah pusat kalau tidak adil, tidak diperhatikan daerah-daerah ini, maka bisa jadi Kalimantan Barat pun akan menuntut untuk memisahkan diri. Kita tahu Indonesia juga sudah pernah mengalami itu. Timor ya, atau sekarang Timor Leste kan dulunya bergabung dengan Indonesia lalu memisahkan diri. Nah jangan sampailah kita itu ada daerah lagi yang memisahkan diri dari Indonesia, karena itu kan dampak dari kekecewaan kita kepada kinerja pemerintah. Tapi kita harus ingat, kita kecewa itu kepada pemerintahnya, bukan ke negaranya. Kita harus cinta sama negaranya. Kita harus cinta sama negara kita. Yang mengecewakan kita itu individu atau kelakuan para pejabat, para pemerintah. Nah, kelakuan ini kita cuma bisa antara si orang ini merubah perilakunya yang tadinya tidak adil menjadi adil misalkan, atau merubah
orangnya dengan yang lebih baik. Jadi jangan kira kita atau jangan kita pikir kalau kita memisahkan diri maka kita akan bahagia. Kita tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang berkuasa seperti itu. Itu bisa terjadi dimanapun. Ya contohnya aja gitu ya. Pejabat-pejabat korup ini kan bukan hanya di pusat, tapi sampai ke desa-desa. Jadi misalkan contoh nih kalau Jawa Barat aja, Jawa Barat memisahkan diri. Siapa yang bisa menjamin pemimpin Jawa Barat nanti akan adil, akan lebih baik dari pemimpin Indonesia sekarang? Tidak ada yang menjamin. Misalkan sekarang Aceh menurut saya masih bisa dirundingin, masih bisa diomongin lah, masih bisa didiskusikan. Tinggal keberanian pemerintah pusat berani gak datang ke sana untuk berdiskusi langsung dengan kelompok-kelompok Aceh ini, yang ada di Aceh ini. Karena ya mungkin mereka perlu didengarkan secara langsung apa mau mereka, apa yang dirasakan mereka. Jadi bisa saling klarifikasi lah. Mereka mengeluhkan ini apa keluhan mereka gitu ya. Lalu pemerintah pusat bisa mengklarifikasi kondisi pemerintah sekarang seperti apa. Lalu kenapa misalkan kondisi seperti itu yang terjadi di Aceh, yang mereka kecewa itu bisa terjadi kenapa. Jadi bisa tabayun lah. Beda halnya dengan di Papua ya, OPM. OPM ini kan kayaknya udah gak bisa didiskusikan gitu. Karena mereka sudah menyerang rakyat sipil yang tidak berdosa, membantai ke sekolah-sekolah. Itu mah udah harus diberesin lah menurutku. Kayaknya gitu kalau negara ngirim tentara untuk membereskan itu nggak salah juga gitu, karena dengan kelakuan OPM yang membunuh, membantai orang-orang yang tidak berdosa, rakyat sipil, bahkan berani membantai di sekolah, itu kan udah keterlaluan gitu. Nah itu tadi lalu di Kalimantan Barat ada potensi itu kan berasal atau pikiran-pikiran seperti itu ingin memisahkan diri karena merasa daerahnya mempunyai lahan besar, mempunyai sumber daya yang cukup. Ya tidak cukup atau solusinya itu bukan memisahkan diri gitu. Karena dengan memisahkan diri tetap yang akan jadi yang diuntungkannya itu kan orang-orang tertentu gitu. Orang-orang yang berkepentingan. Rakyat biasa mah belum ya tetap gak kejamin walaupun memisahkan diri. Jadi gimana ya? Mungkin ini banyak orang yang bisa berpikiran seperti itu karena yang pertama ada provokator, yang kedua banyak rakyat yang kecewa dan dikuasai oleh nafsu mereka sehingga tidak bisa berpikir jernih. Sekarang gini, misalkan Aceh, oke lah, Aceh misalkan berhasil memisahkan diri dari Indonesia. Nah, lalu mereka gimana selanjutnya? Apakah siapa yang menjamin pemimpin mereka bisa adil, bisa lebih baik dari Indonesia? Belum tentu kan, belum ada jaminan gitu. Siapa yang menjamin pemimpinnya nanti tidak akan korupsi? Jadi kalau kita sampai sangat kecewa kepada pemerintah, ya kita kan ada jalan unjuk rasa gitu, ada jalan demo, bisa protes gitu. Kalau memang ya perlu ganti presiden ya ganti gitu, bukan memisahkan diri atau keluar dari Indonesia. Nah sangat sangat disayangkan sih ada kejadian-kejadian seperti itu, apalagi
kejadian ini terjadi di bulan Agustus yang mana seharusnya kita rame-rame bersyukur, berdoa untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Nah, dan pemerintah juga jangan anggap sepele dengan masalah-masalah ini. Jangan kayak iya angin lalu oke lah mereka demo-demo gini nanti juga berhenti sendiri. Jangan kayak gitu. Apalagi kan di Aceh udah berani sampai menurunkan bendera Indonesia. Itu udah berlebihan lah. Udah berlebihan. Salah satu video yang beredar ada Kapolda Aceh kalau gak salah yang di tengah-tengah bentrok dia memberanikan diri datang menghampiri massa, tengah-tengah massa untuk menjelaskan, untuk ngomong. Nah, mereka masih bisa diskusi loh. Itu Kapolda gak diapa-apain. Saya membayangkan bagaimana kalau yang berjalan menghampiri itu Presiden Indonesia dan mendengarkan langsung keluhan-keluhan mereka. Apalagi Aceh kita tahu baru-baru ini kemarin baru ya bisa disebut belum sembuh dari bencana kemarin ya. Tentu mereka sangat terluka kondisinya. Orang yang terluka itu perlu obat. Nah, bisa gak pemerintah Indonesia memberikan obat untuk mereka? Karena jangan disangka ini untuk orang-orang yang berada di daerah atau di luar Pulau Jawa. Jangan disangka orang-orang yang berada di Pulau Jawa yang bahkan ada di tengah-tengah kota Jakarta pun semua makmur. Enggak gitu. Itu yang terlihat gedung-gedung tinggi itu kan di tengah-tengahnya aja, di pinggirannya tetap aja susah gitu. Banyak yang susah. Bahkan mungkin lebih terlihat ya jomblangnya antara yang kaya dan yang miskin itu kalau di kota-kota besar, di tengah-tengah kota itu. Jadi orang-orang yang di kota pun belum semuanya makmur. Orang-orang yang di ibu kota pun belum semuanya makmur. Ya jadi gimana ya? Kita harus bisa membedakan kita ini kecewa karena apa? Apakah karena negara kita atau karena kelakuan pemerintah kita? Kalau kita kecewa karena negara nih, karena negaranya, maka masuk akal untuk memisahkan diri. Tapi kalau karena kita kecewa karena kelakuan pejabatnya, kelakuan pemerintahnya, kita merasa pemerintah sekarang tidak adil, pejabat-pejabat sekarang banyak yang nggak benar, maka solusinya bukan memisahkan diri, tapi mengganti yang bermasalahnya. Apa itu kelakuannya? Mereka bisa berubah atau tidak kelakuannya? Para pejabat-pejabat ini, para pemerintah ini. Atau mengganti orangnya yang berkuasa sekarang. Nah, itu kan ada jalur-jalurnya gitu. Kita usahain aja gitu ke sana. Kalau memang kita menganggap ini misalkan pemerintah sekarang udah gak ada harapan lagi gitu. Nah kan udah tersedia gitu jalur-jalurnya. Jadi tapi kita juga jangan berhenti bersuara. Ya kita berharap walaupun mungkin orang-orang seperti kita belum tentu didengar, tapi ya setidaknya kita bisa sedikit meluapkan apa yang kita rasakan. Salah satunya dengan ya seperti saya gitu membuat video seperti ini. Ini kan awalnya mengupload video ke YouTube ini sering kali kalau kita scroll gitu ya, lihat berita kejadian seperti ini, kita ini kadang kesal sendiri. Nah, kalau kita kesal sendiri kan kasihan orang di rumah, kayak yang dimarahin kok kita ngomel-ngomel sendiri gak jelas gitu. Tapi kalau kita ngomong seperti ini, kita rekam, siapa tahu gitu. Yang pertama mungkin ada yang sepemikiran, yang kedua mungkin kita
yang salah dan ada yang mengingatkan bahwa maksudnya berita itu seperti apa. Misalkan kita salah menafsirkan berita ketika kita ada yang nonton selain kita, ada yang tahu lah pendapat kita, ada yang meluruskan. Yang ketiga ya harapannya semoga aja kalau kita benar dan didengar gitu. Ada yang ya siapa tahu kan katanya Pak Prabowo itu suka nonton YouTube ya. Lagi scroll misalkan lewat videonya gitu. Kedengar. Ya siapa tahu itu. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Ya kita berdoa saja untuk kedepannya semoga Indonesia lebih baik dan kita saling jaga satu sama lain. Oh iya, dan sebelumnya sempat ramai ya, katanya akan ada kejadian besar di Indonesia ini ketika menjelang Agustusan atau perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Sampai-sampai kan ada asumsi ya, waktu mal-mal itu dibikin pagar-pagar. Nah, banyak yang berasumsi bahwa akan terjadi seperti kejadian 98. Ternyata sampai saat ini kan kenyataannya enggak gitu. Memang ada beberapa hari ini mahasiswa dari UI yang masih unjuk rasa, masih demo. Entah apa mereka menuntut apa, saya tidak mengikuti kejadian tersebut. Tetapi yang nggak seperti yang kita bayangkan lah. Justru kagetnya kita itu, atau saya itu kagetnya itu, kejadian-kejadian ini terjadi di Aceh gitu. Yang sangat mengagetkan, yang sampai kok bisa gitu sampai menurunkan bendera Indonesia. Ya jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.